Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat kembali berjumpa bertatap layar ya di ruang Zoom ini. Insya Allah akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang ke-12 ya. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman mahasiswa? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak, sehat semua. Sehat ya, Alhamdulillah. Oke, nanti di Baik Pak, minggu lalu atau pertemuan yang kemarin kita sudah membahas ya di pertemuan ke-11 itu sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi supervisi ya. Nah, kali ini akan kita lanjutkan ya pembahasannya terkait dengan saya share ya, share screen terkait dengan ini pembahasan kita hari ini. Bisa terlihat di layar, bisa Pak, bisa ya? bisa Pak. Nah, ini. Baik, dalam tema hari ini yaitu kita akan membahas tentang pedoman ya, pedoman pelaksanaan fungsionalisasi penilik dan pengawas nih. Ya, ini nanti ada dua kata kunci yang harus teman-teman ketahui dan diingat ya dalam apa namanya tema hari ini terkait dengan penilik dan pengawas ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya kata atau istilah penilik dan pengawas. Sudah ya? Sering, sering mendengar. Siapa yang sering mendengar kata penilik dan pengawas? Sering kan? Lebih ke pengawas Pak, bukan ke penilik Pak. Ya, kalau pengawas sering, penilik belum. Iya Pak. Oh iya, memang kata-kata penilik itu apa namanya kurang familiar ya. Yang sering kita dengar memang kata pengawas. Fungsinya hampir sama ya. Mungkin nanti ada bagian-bagian yang khusus saja atau terpisah ya fungsinya nanti kita bahas gitu kan. Oke. Nah, tujuan dari pembahasan atau materi hari ini itu terkait dengan nanti ada namanya di RPS itu atau di itu kan ada CM capaian mata kuliah ya, CMK-nya itu nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami pedoman pelaksanaan fungsionalisasi penilik dan pengawas. Karena sebagai calon guru ya, khususnya guru pendidikan agama Islam itu harus tahu nanti fungsinya penilik dan pengawas ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat ya, sudah ada namanya penilik, ada namanya pengawas. Jadi antara penilik dan pengawas itu sudah jelas ya apa namanya pengertiannya atau bisa disebut juga terlihat jelas ya antara penilik dan pengawas dari pengertian itu ya. Sekarang mungkin teman-teman sudah mulai memahami nih antara penilik dan pengawas. Ya, barangkali tadi di awal sering hanya mendengar kata pengawas saja. Peniliknya mungkin masih jarang. Nah, ini bedanya kan di situ. Jadi lebih kemana kalau penilik ini? Lebih ke individu Pak, perorangan. Perorangan, benar. Bagus. Namanya sesuai ya. Bagus juga. Ya, kalau pengawas, Pengawas lebih ke tim Pak, super tim. ya seperti artinya kolektif begitu ya. Oke. Nah, ini tujuannya. Tujuannya apa saja? Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan ya. Kenapa bisa tujuannya ini bisa untuk meningkatkan mutu pendidikan? Ya, salah satu tujuan utama dari fungsionalisasi itu kan meningkatkan mutu pendidikan begitu kan. Dengan apa? Dengan memantau dan mengevaluasi kinerja sekolah, guru, dan staf pendidikan. Penilik dan pengawas dapat mengidentifikasi ya area-area yang perlu nanti diperbaiki di sekolah itu ya. Nanti juga bisa memberikan bimbingan, dukungan yang tepat untuk mencapai perbaikan. Makanya tujuannya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan gitu, ya kan? Tujuan yang kedua yaitu mengukur. Ya, mengukur apa yang harus diukur gitu. Mengukur dan meningkatkan kinerja guru ya. Nanti apa yang eh, harus diukur gitu kan? Apa kira-kira? Kinerja guru Pak. Ya, kinerjanya nanti dalam
kinerja guru itu kan dalam pembelajaran namanya itu kan keterampilan atau dalam menggunakan metode pembelajaran. Nah, itu perlu juga diukur bagaimana nanti seorang guru itu baik atau tidaknya gitu kan dalam mencapai apa dalam menyampaikan pembelajaran tadi itu ya dengan metode, dengan strateginya begitu. Nah, itu ya. Itu tujuan yang kedua. Nanti dengan peran itu sebagai agen perubahan ya kan, penilik dan pengawas ini mendorong dan mendukung inovasi dalam pendidikan. Nah, nanti bisa mempromosikan penggunaan metode pengajaran yang lebih efektif, teknologi pendidikan, dan praktek terbaik dalam sekolah. Nah, yang keempat yaitu terkait dengan memastikan kepatuhan terhadap Kepatuhan. standar pendidikan ya. Nah, nanti memastikan bahwa sekolah-sekolah mematuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan setempat ya atau otonomi daerah di tempat itu ya. Nanti termasuk juga standar akademiknya, etika dan administratifnya. Fungsi yang terakhir yang kelima paling tidak ada 7 ya, ada 5 tujuan ini ya. Yang kelima yaitu terkait dengan mengidentifikasi masalah sistemik. Ya. Ini dapat membantu pemerintah atau lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik ya berdasarkan temuan mereka dari lapangan. Nah, dari lapangan atau dari hasil yang real itu dikembangkan. Nah, ini fungsinya. Jadi mengidentifikasi masalah sistemik ya. Jadi dari lapangan dikembangkan apa-apa yang perlu diperbaiki seperti itu ya. Ini tujuannya ada 5 ya. Ada namanya nanti peran penilik ya. Peran penilik dalam fungsionalisasi. Nah, ya ada 5 ya peran penilik dalam fungsionalisasi itu. Ya, nanti dalam peran yang pertama itu memonitor kinerja sekolah. Contohnya bagaimana? Mereka melakukan kunjungan ya ke sekolah untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran ya dan pembelajaran ya. Nanti juga terkait dengan administrasinya ya. Kemudian juga terkait dengan kepatuhan terhadap standar pendidikan. Nah, ini jadi dimonitor ya. Nah, makanya itu adalah salah satu peran penilik ya. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua yaitu memberikan bimbingan dan dukungan. Nah, dukungan, bimbingan dan dukungan. Nanti berarti mereka memberikan apa? Istilahnya itu eh, kepada guru ya, kepada guru, kepada staf sekolah dalam meningkatkan kualitas pengajaran atau pembelajaran ya. Nanti mereka memberikan umpan balik atau feedback ya, konstruktif dan rekomendasi untuk membantu guru mengembangkan keterampilan mengajar yang lebih baik. Ya, ini jadi memberikan bimbingan dan dukungan ya, bukan hanya kritikan ya. Nah, kritik yang tidak membangun itu harusnya dipinggirkan. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga itu pengembangan guru ya. Nah, mengembangkan guru itu memfasilitasi pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru ya. Kebutuhan pelatihan membantu merencanakan program pelatihan yang sesuai ya. Kemudian yang keempat, evaluasi kinerja guru ya. Evaluasi ya. Dapat juga digunakan dalam pengambilan keputusan ya terkait dengan promosi, penghargaan dan pengembangan karir guru. Kemudian terakhir yang kelima, pemantauan kemajuan siswa. Nah, kita masuk ke tanggung jawab pengawas. Ada berapa tanggung jawab pengawas? Ada 5, Pak. Ada 5. Jadi ada namanya penilik ya, punya juga 5. Kemudian pengawas juga punya tanggung jawab 5 ya. Yang memastikan, yang pertama memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini. Nanti contohnya yaitu banyak kita temui ya, apalagi dalam dunia revolusi industri 4.0 atau sudah menyongsong ke 5.0 itu pengawas dan penilik itu juga berat anunya apa namanya tanggung jawabnya ya. Jadi nanti mereka harus bisa mengimbangi teknologi yang ada ya. Jadi bukan hanya nama saja begitu kan. Jadi penilik dan pengawas juga mereka harus bisa mengimbangi ya era itu gitu kan, era sekarang ini gitu kan. Nah, ini ada pedoman kerja ya. Pedoman kerja yang harus teman-teman ketahui ya terkait dengan eh,
pedoman kerja penilik dan pengawas ya. Ini maksudnya adalah pedoman kerja penilik dan pengawas ya dalam menjalankan tugasnya. Nanti seorang penilik dan pengawas pendidikan dalam menjalankan tugasnya tergantung pada tingkat pendidikan dan peraturan lokal yang berlaku. Tapi setidaknya ada 12 ya. 12 yang bisa teman-teman pahami ya. Yang pertama terkait dengan pemahaman tugas dan tanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu perencanaan dan evaluasi. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah jalinan komunikasi yang efektif ya. Nanti dengan staf pendidikan, guru, siswa, orang tua itu harus bagus terjalin komunikasinya ya. Oke, ada yang bisa membacakan kesimpulan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kesimpulan, dalam materi pedoman pelaksanaan fungsionalisasi penilik dan pengawas, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, penilik dan pengawas pendidikan perlu melakukan evaluasi secara berkala dan menyimpan catatan serta dokumen terkait dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, mereka juga perlu terus memantau perkembangan guru, siswa, dan program pendidikan serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan evaluasi. Kedua, penilik dan pengawas pendidikan perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan mengikuti pelatihan dan kursus yang relevan. Mereka juga harus memahami konteks lokal dan mengikuti regulasi dan pedoman pendidikan yang berlaku. Selain itu, mereka harus menjaga sikap profesional, integritas, dan transparansi dalam menjalankan tugas ini untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Penting juga untuk menekankan pentingnya transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam penilaian dan pengawasan. Baik, terima kasih. Ini siapa tadi? Saya Liva. Sally. Oh ya, terima kasih. Baik, teman-teman, tadi sudah kita membahas terkait dengan fungsionalisasi ya. Fungsionalisasi atau lebih tepatnya pedoman pelaksanaan fungsionalisasi penilik dan pengawas. Nanti teman-teman bisa menggali lebih dalam terkait dengan itu ya. Bisa juga teman-teman membuka ya penelitian saya itu ada di Google Scholar ya. Ketik saja Adiono Google Scholar. Itu insya Allah banyak ya penelitian yang sudah saya lakukan. Juga ada pengabdian ya PKM, pengabdian kepada masyarakat yang sudah dijurnalkan seperti itu. Nah, itu silahkan nanti dibuka lewat Google Scholar itu bisa didalami sendiri begitu ya terkait dengan rujukan atau sebagai referensi pertemuan hari ini begitu ya. Nah, terakhir ada Pak. ini teman-teman boleh nanti ini ya pertanyaannya bagaimana penilik dan pengawas dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ini nanti dijawab ya sesuai dengan referensi yang teman-teman dapat. Silakan di mana saja merujukannya ditulis. Kalau dari jurnal ditulis dari jurnal, dari buku. Kemudian nanti dikumpulkan. Nanti ada saya bikinkan Google Form-nya ya. Dikumpul minggu depan ya. Artinya di pertemuan ke-13 sudah terkumpul ya, waktunya 1 minggu ya. Nanti di Google Form itu isi identitas teman-teman sebagai status mahasiswa PAI ya, semester 5 dan sebagainya itu. Kemudian nanti dikumpulkan ya. Itu apa namanya tugasnya untuk pertemuan hari ini dan dikumpul di minggu depan. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu pertemuan hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Cukup jelas? Pak. Cukup jelas juga apa namanya tugasnya begitu ya. Oke, kalau cukup, mari kita akhiri bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya, selalu produktif untuk melaksanakan dan melanjutkan aktivitasnya ya. Ini adalah jam pertama ya, jam yang apa namanya ada lagi setelah sesi ini, kuliah yang kedua ya. Mudah-mudahan selalu semangat ya. Ya, Baik, Pak. sampai nanti wisuda bareng ya. Ya, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.